gue dapat hadiah undian mobil. Tapi pajaknya gimana ya? Nah, karena hadiah yang lo dapetin barusan itu masuknya ke dalam hadiah undian, itu tuh merupakan objek PPh final yang dimana udah diatur di dalam pasal 4 ayat 2. Hah? PPh final pasal 4 ayat 2? Apaan tuh? Simpelnya, PPh final pasal 4 ayat 2 itu merupakan pajak penghasilan final yang udah ada tarif tertentunya. Jadi, lu nggak perlu lagi tuh untuk masukin dan ngurangin ke dalam objek perhitungan penghasilan di SPT tahunan lo nanti. Nah, objek di dalam pasal 4 ayat 2 itu bukan hadiah undian doang, ada yang lainnya nih. Ada penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, ada bunga obligasi dan surat utang negara, dan ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, ada penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, dan ada penghasilan tertentu lainnya yang termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bunga tertentu yang diatur dalam atau berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi Kal, sebenarnya lo tuh gak perlu pusing-pusing siapa sih yang setor, lapor, atau potong pajak undian yang lo udah dapetin, karena itu tuh dipotong, lapor, dan setor sama penyelenggara undian yang kasih lo hadiah. Lo tuh kena tarif 25% karena itu hadiah undian dan itu bersifat final dan gak bisa dikreditin lagi Kal. Nah tadi kan udah dipotong, habis dipotong penyelenggara undian itu juga wajib setor dengan menggunakan SPP ke Bank Persepsi atau ke kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari akhir masa pajak. Nah, habis setor, penyelenggara undian itu juga wajib buat melaporkan dengan menggunakan KTP masa itu paling lambat tanggal 20 bulan akhir masa pajak berikutnya gitu. Oh, jadi gue nggak perlu pusing-pusing ya mikirin gimana caranya potong, setor, dan lapor pajaknya karena udah dipotong saat pihak penyelenggaranya kan? Oh iya. Berarti kewajiban gue itu cuma nerima bukti potong sama ngelaporin dalam SPT tahunan. Nah, tapi lo harus perhatiin juga soal aturan pengecualian penghasilan yang kena PPh pasal 4 ayat 2. Jadi beberapa penghasilan itu ada yang nggak kena PPh loh. Gue jelasin ya. Jadi pengecualian pertama itu ada pengecualian penghasilan bunga deposito atau tabungan, bisa giro, dan diskonto SBI. Jadi kalau pokok deposito tabungan atau SBI yang nggak lebih dari 7,5 miliar dan dari pecah-pecah itu bakal jadi pengecualian. Terus yang kedua ada bunga dan diskonto yang diterima bank dalam negeri. Terus ada dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan selama sumbernya dari iuran peserta atau memberi kerja dan hasil investasinya. Terus ada bunga tabungan di bank pemerintah untuk rumah sederhana atau sangat sederhana dan atau rusun sederhana. Terus yang kedua ada hadiah undian. Nah, ini tuh pengecualiannya hadiah langsung untuk semua pembeli atau konsumen tanpa diundi dan diterima langsung saat pembelian. Terus yang ketiga ada pengecualian penghasilan dari hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi ini tuh pengecualiannya ada hibah ke keluarga sedarah satu derajat atau ke badan sosial, pendidikan, agama, atau koperasi yang disetujui Menteri Keuangan asalkan bukan terkait usaha. Terus ada pengalihan hak dengan bruto kurang dari 60 juta dari pecah-pecah. Terus ada pengalihan ke pemerintah untuk pembangunan umum kayak bikin jalan, waduk, bandara, dan lain-lain. Yang keempat ada pengecualian penghasilan jasa konstruksi. Nah ini tuh pengecualiannya jasa konstruksi tanpa sertifikasi atau izin resmi dikenain PPh 23 atau 21, jadi bukan PPh pasal 4 ayat 2. Nah yang kelima itu ada pengecualian bunga dan diskonto obligasi di bursa efek. Ini tuh ada bank dalam negeri atau cabang luar negeri di Indonesia, dan pensiun yang udah disahkan Menteri Keuangan, terus ada reksadana yang terdaftar di Bank Epam tapi cuma 5 tahun pertama saat izin usahanya terbit. Terus ada yang keenam itu ada pengecualian diskonto surat pembendaharaan negara atau SPN. Itu pengecualiannya mirip-mirip kayak yang obligasi bursa efek tadi. Jadi ada bank dalam negeri atau cabang luar negeri
yang disahkan Menteri Keuangan, terus reksadana terdaftar di Bapepam selama 5 tahun pertama. Dan yang terakhir ada pengecualian transaksi penjualan saham di bursa efek. Nah, kalau transaksi saham dilakukan di bursa efek juga nggak kena PPh final. Nah, kalau balik lagi ke hadiah undian mobil lo itu nggak kena pengecualian karena itu hadiah langsung, karena bukan hadiah langsung tanpa undian, jadi nggak kena PPh final. Nah, jangan lupa diurus pajak ya. Oke deh, kalau gitu makasih ya guys, sudah jadi ngerti gimana caranya harus ngurusin pajak buat mobil baru gue. Kalau gitu, gue mau ngambil mobil baru gue dulu.